Bapak Ali Sadikin ya, selaku pimpinan dari Perindo Musra, Bapak Sadli ya, selaku ketua dari SPP Pegawai ya. Terakhir saya datang ke sini urusan masalah yang pengenalan juga sama dengan Desa Nur ya. Terima kasih, nanti kita akan kasih Bapak Agung ya, selaku dari pimpinan PGRI Bawah. Kemudian kami mengundang di sini dari pimpinan Lanal ya, dari pasar yang tempoh sudah berkunjung, dan kepada Bapak Ibu yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu. Pertama, selamat ya Pak Ali ya. Cita-cita kita akhirnya tercapai ya. Beliau ini salah satu pejabat BUMN yang sangat baik hati ya, dari pimpinan di sini, kemudian seperti Cilacap Pak ya, malam-malam Buana gitu ya. Dulu itu kurang lebih itu waktu periode saya pertama ya, 2015 itu ya. Dulu punya cita-cita Pak. Beliau inilah yang sebenarnya menggagas untuk buat patung di pelabuhan kita. Dulu beliau itu sangat nasionalis. Beliau justru meminta agar ada yang namanya patung Baruna gitu. Sampai saya rapatkan di sini dengan kontraktor di Surabaya. Ya, jadi Astunggara dibuatkannya nggak satu tapi 3. Rencana 4 lagi. Terima kasih. Jadi berkat jasa ide gagasan beliau di bawah kepemimpinan Pak Agung juga ya, sebagai seorang putra Bali. Pokoknya kalau urusannya udah prestasi sudah pasti naik karir Pak. Karena kita ini di pusat ini sedang monitoring yang namanya pejabat-pejabat yang merah putih, yang nasionalis, yang bisa pada budaya Bali naik Pak. Nah, jadi itu pesan ya untuk yang ini, karena Bali ini tanahnya suci, ya tanah sakral, dan saya senang sekarang bertemu dengan Pak Ali datang ya. Waktu itu saya sempat kasih masukan ke beliau itu, ibaratnya itu kan kalau di Mahabharata ya, atau di Ramayana itu dari posisi Bali yang luar biasa, tetapi beliau dapat keluar kemana-mana, sekarang bisa menjadi ya, pimpinan untuk Musra, Astunggara ya, nanti ke depan Pak ya bisa menjadi pimpinan di BUMN lah gitu. Kalau misalnya kecil lah gitu ya. Nah itu saya monitor lah Pak. Yang penting bagaimana membantu bangsa kita ini dengan baik. Kemudian Bapak dan Ibu, saya hadir ada beberapa agenda yang ingin saya diskusikan. Pertama, agendanya adalah bagaimana proyek dari pengembangan Pelabuhan Benoa tetap menjadi prioritas negara, terutama yang saya kawal ini ya maksimal itu sampainya 2024 Oktober. Karena saya selaku anggota Dewan di Senayan tidak mau, tadi saya sudah lihat gambar-gambarnya, rancangan bagus sekali. Termasuk juga kemarin saya datang waktu ada kapal perang Amerika dan kapal perang India datang ke sini. Saya ingin bahwa ini berlanjut. Siapapun presidennya, siapapun menterinya. Ya, presiden sudah pasti ganti, menteri sudah pasti ganti. Sekarang bagaimana mengawal? Ya, kalau sejauh ini pengawalan dari Bapak Jokowi sangat baik sekali kepada Benoa, beliau sayang benar. Bagaimana kita waktu awal-awal beliau memimpin di sini ya, suasananya masih kumuh, udah itu reklamasinya juga tidak berjalan kan begitu ya. Kemudian, aduh, udah nggak sesuai standar Bali lah. Tapi kita lihat itu dari tahun 2016 ya, 2017 ya kalau masalah itu mulai revitalisasi, mulai Pak Saskara ya, karena yang beliau Garuda ya, Pak Saskara sampai sekarang dengan Pak Agung luar biasa. Dan terima kasih, dan sekarang tugas kami mengamankan. Mungkin sebentar nanti dari Pak JM dan juga dari pimpinan dari Musra, Pak Ali mungkin sampaikan kendala-kendala kalau ada ya, karena ini akan kami rapatkan di pusat. Yang penting nomenklatur, anggaran, proyek tidak lepas. Saya ingin mengamankan di 2024 atau 2029.
Karena target kita ya kurang lebih itu dalam waktu 3-4 tahun lagi setelah semua sudah beres, ini Benoa ini sudah bisa berkibar gitu. Karena sekarang nih kalau mau terlalu besar juga promosinya dan sebagainya agak masih belum begitu tertata menurut saya ya. Kemarin juga ini masih sengkarut terkait dengan masalah proyek LNG. Ya, apakah nanti kemarin yang dimintaan sudah ditolak oleh Pak Menteri, sekarang ada permintaan untuk diside karya, tapi kemarin ada usulan juga mau dibuat di laut kan gitu ya. Nah, gimana caranya saya tahu. Yang pasti kita berkepentingan lah dengan proyek LNG itu. Ya, nah, kalaupun itu dipakai di atas tanah baru dari Pelindo di sini, tentu kita semoga tidak akan ada resisten. Karena sekarang saya sampaikan juga untuk yang namanya aftur yang ada kilang yang ada di airport Ngurah Rai pun yang dekat dengan terminal itu juga kita akan pindahkan Pak. Ya, nah sekarang kan teknologi udah canggih tuh, udah pakai pipa-pipa saja kan, nggak perlu ada kilang-kilang yang apalagi kemarin setelah ada kebakaran ada kilang di Jakarta itu, ini kan kita agak parno sedikit nih, apalagi di sana ada yang namanya pusat pariwisata, ada hotel Patra, ada terminal Ngurah Rai. Nah kemarin saya dengan airport sudah bicara gimana kalau ini kita pindahkan aja atau kita pakai teknologi terbarukan lah masalah distribusi aftur. Nah itu yang menjadi satu paket, termasuk mungkin yang perlu kita perhatikan. Ini rencana ada LRT dari airport langsung nanti ke Benoa. Ya, dan terakhir sebelum pandemi sih dealnya dengan Korea. Nah cuman ini jangan sampai hilang karena salah satu akreditasi internasional agar Pelindo Indonesia ini, Pelindo Bali ini menjadi prototipe internasional, termasuk menjadi dermaga pariwisata internasional satu-satunya di Republik Indonesia. Salah satu syaratnya adalah ada akses dari transportasi. Nah kalau saya lihat akses transportasi umum jadi catatan saya ya. Saya nggak ngerti mungkin sahabat kita udah mampir dulu mungkin untuk satu pangkalan untuk taksi, mungkin juga ada untuk kendaraan konvensional atau kendaraan online juga perlu disiapkan karena itu menjadi wajah ketika ada yang bersandar, ada yang kembali melalui jalur laut, semua aksesnya sudah harus cukup bagus. Ya, termasuk terkait dengan masalah LRT. Saya nggak tahu, saya sedang menunggu update dari LRT dari airport ya. Dan semoga yang rencananya dibelokkan di Sansetur, dibelokkannya juga ke Benoa di sini ya. Semoga di sini ada integrasi. Kalau memang perlu kita masukkan langsung ke dermaga Sanur kan gitu ya. Dermaga Sanur masih ada masalah lahan Pak, parkir ya. Parkirnya yang memang masih perlu kita selesaikan ya. Sedang diatur oleh Pak Gubernur. Itu yang pertama. Nanti mungkin Pak Ali dan juga Bapak JM atau mungkin kasih tambahan kira-kira apa yang bisa kami bantu ya, mungkin di program 2023 ini dilaporkan dan 2024 dilaporkan. Nah urusan 2025 nanti kita akan urus itu semua ya, dengan presiden baru, dengan menteri yang baru. Nah kemudian terkait dengan yang kedua, ini adalah terkait dengan masalah UMKM. Saya kemarin waktu ada kapal perang India dan Amerika sempat datang dan saya diundang. Kemudian saya sempat jalan-jalan kan begitu ya, Pak Agung sudah temenin saya ya. Nah, saya melihat sepertinya fasilitas umum ya tentang terminal perlu ditingkatkan. Nah, sudah ada beberapa UMKM Pak yang menghadap saya yang meminta sekiranya dibantu terkait dengan UMKM kembali. Nah, karena saya melihat mungkin di terminal satu lagi itu just like that itu aja ya, masih nggak terpotong, kemudian masih banyak dinding-dinding kosong gitu ya. Jadi orang datang, termasuk saya melihat beberapa tentara-tentara internasional itu yang marinir dari luar itu yang datang kan biasanya nyadar kan jalan-jalan gitu ya, agak sulit mencari sesuatu kan. Ya saya melihat gimana sih, maksudnya orang kan bandinginnya dengan airport Ngurah Rai kan begitu. Nah mungkin nanti saya akan ada saran-saran Pak, seandainya sudah ada dan saya lihat nanti
perlu ada suatu pusat lah, misalkan seperti drugstore, seperti misalkan kafe gitu ya, ada yang namanya pusat souvenir Bali begitu. Yang saya lihat terakhir cuma Perangko, itu teman saya Pak yang Pak Alif itu. Kemudian ada beberapa yang cuma pakai lemari-lemari biasa. Saya mau ya walaupun juga nggak terlalu sering-sering kan gitu, tapi itulah bagian dari konsekuensi bisnis kan begitu ya. Yang penting ada Pak, karena kalau itu dilihat kalau cuma kosong begini aja kan sayang juga gitu ya. Nah itu di UMKM. Nanti saya minta info ya, gimana, apakah sejauh ini sudah ada semacam program ke depan. Yang ketiga ini yang saya hormati dari teman-teman TNI AL. Kemarin saya sudah bertemu dengan komandan dan Lanal, kemudian ada aspirasi terkait dengan perlunya di Bali ini untuk simbol dari angkatan militer khususnya TNI AL untuk bisa lebih terlihat gagah, terlihat memang berwibawa ya, terutama dari fasilitas yang bisa disediakan oleh negara. Saya rencana bulan-bulan ini, mungkin Juni di masa sidang, saya rencana akan ketemu Kasal, mungkin dengan Panglima, karena ada 2 program dari Bali yang perlu kita untuk segera ajukan ke pusat, yaitu kenaikan status dari Mako TNI AL. Jadi bapak-bapak dan ibu, biasanya seperti TNI AL dan TNI AU di Tuban Airport. Nah sekarang ini kalau menyambut presiden, kalau bagaimana kan agak jomplang, karena biasanya menyambut presiden itu kan bintang 2 gitu ya, ada bintang berbintang lah. Tapi ini Mako kita TNI AU dan AL ini belum bintang 1. Maka dari itu saya sudah memberikan suatu masukan kemarin, dan kita akan segera ketemu Panglima untuk bisa dinaikkan status Mako menjadi bintang 1. Nah kalau sudah statusnya dipimpin oleh seorang bintang 1, otomatis akan dibantu tentang anggaran, personelnya juga akan lebih banyak, tentu perekrutan lebih banyak. Jadi putra-putra Bali pun dapat kesempatan lebih banyak. Nah kenapa menurut saya perlu bintang 1 kalau memang perlu lebih? Karena di sini ada unsur pencitraan dari sistem keamanan. Maka dari itu yang saya minta dari Pelindo, ini bisa didiskusikan nanti. Saya paham sekarang sudah ada dermaga negara, ya di mana di sana ada isi semua kan, dari Polri, dari TNI. Saya dari TNI AL nggak ada KAL, belum ada KRI ya, cuma manggil sebentar. Cuman saya nanti akan sampaikan ke Panglima, kita perlu kapal lah. Kapal yang memang sandarnya base-nya di sini, gitu. Kalau dermaga negara kan campur-campur gitu, semuanya pakai bagaimana. Cuman saya ingin berwibawa, karena saya sudah komite 1 bidang hukum, bidang pertahanan keamanan. Ini yang namanya airport dengan pelabuhan kita itu kan disurveillance sama asing. Nah, kita tiba-tiba masuk ke dalam benua yang luar biasa bagus ini dan udah dapat bonus tanah baru. Orang tuh pasti lihat di mana sih dermaga TNI AL-nya gitu. Makanya saya cukup tersinggung juga kalau misalkan TNI AL juga nggak punya namanya kapal di sini Pak. Pokoknya kapal jenis apapun terserah. Yang penting ada TNI AL, misalnya gede gitu loh, ada bendera merah putih, nongkrong, sandar di sana. Ya, nah sekarang tujuan sama Pelindo, ya mohonlah harapan dari negara, karena yang minta bukan Arya Widakana, tapi DPD RI, memohon agar bisa minimal itu 2 yang saya minta. Pertama itu bisa disiapkan terkait dengan dermaga untuk TNI AL. Ya, dermaga kan nggak mahal ya, karena dermaganya bisa dibangun. Yang penting ada simbol, dan saya menginginkannya tersendiri kan gitu. Terserah nanti dicarikan di tempat yang mana. Yang kedua itu adalah adanya simbol. Kalau Pak Ali, kalau Pak Agung datang ke airport, kalau kita mau masuk airport itu kan ada lambang TNI Pak di pinggir jalan. Itu ada yang namanya base of
TNI AU. Jadi orang-orang yang datang ke delegasi asing mondar-mandir, intel-intel seluruh dunia itu pada mondar-mandir tahu loh. Ini ada operasional, ada base ops-nya TNI AU dari apa namanya kalau bahasa Inggrisnya AU apa ya? Ini kan Navy, Air Force. Ya, jadi Air Force-nya ada. Nanti saya akan bicara sama Panglima kalau bisa tuh tongkrongin satu pesawat TNI di sana. Pesawat apapun di sana. Jadi gagah ya, jadi ketika landing sama seperti kita ketika landing di Jogja. Kapal-kapal apa pesawat-pesawat tempur itu ada gitu loh maksudnya. Jadi orang itu kalau mau buat macam-macam sama Bali takut. Kalau sekarang makonya TNI AU nggak ada kapal, makonya TNI AL nggak ada kapal. Kemana lagi minta tolong kan begitu? Minta BUMN ya nanti dihitung-hitung masalah CSR deh, kali dalam bentuk infrastruktur. Dan masalahnya begini, kalau seandainya ada sesuatu terjadi, tiba-tiba misalkan Pelindo ini terminalnya dibom sama teroris, tiba-tiba misalkan ada kebakaran kapal, semoga sih enggak, tapi kita bicara the worst thing. Nggak bisa cuma polisi saja turun tangan. Ini harus ada yang namanya ini kerjasama. Tiba-tiba sekarang orang itu datang bawa barang-barang yang berhubungan dengan terorisme. Kalau pesawat itu udah gak mungkin, udah ketat. Tiba-tiba lewat jalur laut. Makanya saya akan rubah undang-undang TNI. Ini sedang kita bahas. TNI akan mendapatkan kewenangan yang lebih sekarang. Ya, kalau sekarang ada kerusuhan bagaimana kan hanya Polri yang boleh turun, TNI kan boleh jagain aja. Tetapi kita sekarang sudah urusan yang namanya ideologi terorisme, ideologi yang datang dari luar Indonesia, ada ancaman misalkan separatisme, ancaman pengeboman, TNI harus turun. Makanya saya minta doa mudah-mudahan undang-undang TNI jadi. Ya, apakah nanti gimana ya, dan ini persiapan Pak, dan buat saya nggak ada ruginya membantu TNI AL, malah merasa terhormat karena TNI AL dengan 5 pos yang ada di Bali, Nusa Penida, ada di Jembrana, di Celukan Bawang, ada di Nusa Penida, saya rasa belum maksimal Pak. Yang namanya TNI AL ya harus ada kapal kayak gitu. Sama dengan dir lantas, kalau namanya lantas Polri ya harus punya mobil kan gitu. Ya mau namanya mondar-mandir gitu. Nah makanya keinginan saya itu nanti tentu dari DPD dari Senayan akan mendorong Pak, saya akan nanti ketemu sama Dirut Pelindo, ya saya akan ketemu dengan Menko dan Panglima. Nah, tetapi yang penting pertemuan pada hari ini bertujuan untuk membuat acknowledge. Jadi Bapak dan Ibu sekarang sudah paham ada keinginan seperti itu. Nah mungkin jadi dua Pak yang saya inginkan. Mungkin jangka menengahnya adalah dermaga, ya dermaga. Kemudian dermaga ini nanti nggak campur aduk. Misalkan kayak kita dermaga ini pesiar ya. Nah ini pesiar nih. Yang dua jangan ada perpanjangan lagi Pak ya. Ada domestik ya, satu internasional domestik. Nanti jangan sampai dermaga yang bisnis gitu ya, dermaga yang komersial istilahnya itu dicampur adukin. Nanti besok ada kunjungan dari apa namanya Navy negara manapun ya biar ada Pak tempat khusus terkait penerimaannya mungkin bagaimana ya mau dari gambar misalnya masih banyak tanah baru pakailah yang dimana yang bisa deh, yang penting dalamannya sesuai kan gitu. Nah nanti urusan masalah anggaran bagaimana saya yang akan usulkan nanti ya, saya bantu nanti dari pusat ya, dan BUMN jangan perhitungan deh kalau masalah Bali gitu. Itu pertama. Yang kedua mungkin dalam jangka pendek Pak, ini yang perlu urgent yang saya harap tahun ini bisa selesai. Saya membutuhkan ya yang namanya suatu signboard tentang Navy TNI AL. Pokoknya saya mau pasang di mana terserah. Yang penting kalau orang udah landing, apa namanya orang sudah di sini, sudah turun, orang paham. Mungkin di pojok-pojok lah bagaimana buat yang gagah yang besar gitu ya. Pakai bahasa Inggris. Di sini ada salah satu dari TNI AL bagaimana itu yang mungkin yang untuk dalam jangka pendek gitu. Sama seperti yang dibuat di lahan Angkasa Pura yang ada di Papua lagi. Nah saya rasa demikian 3 hal ini
ingin saya diskusikan, ya mungkin tidak usah terlalu lama, karena mohon maaf tadi saya terlambat 30 menit karena kita rapat dengan Bank BRI bersama Polda karena terkait ada suatu masalah mungkin juga hukum ya terkait dengan masalah prestasi dari pejabat BUMN. Oh ya, yang ketinggalan saya juga ada pesan dari pusat. Bagaimana sekarang pegawai-pegawai staf semua dari BUMN termasuk Lindo 3 adalah sekarang ini negara sedang galak-galaknya untuk memberantas korupsi. Beberapa pejabat yang sementara seperti kemarin ada pejabat bea cukai yang mungkin awalnya flexing, istrinya diperiksa, Astungkara hari kemarin 2 hari yang lalu sudah tersangka sama KPK. Jadi sebenarnya gampang aja kalau melacak kekayaan dapat dari ibu. Dari Instagram, cukup dari Facebook, mobilnya mereknya apa, gaya hidupnya gimana, dari cara pakaiannya bagaimana, gampang sekali. Kemarin dari Wagub Lampung dipanggil, dari Dinas Kesehatan dipanggil KPK, hanya dari penampilan. Nah sekarang ini mohon berhati-hati saja gitu. Karena walaupun Bapak Ibu sudah menghapus semua kegiatan di medsos, tetapi kalau di Google muncul loh, kalau di links itu muncul itu. Begitu. Nah biasanya nih yang bapak-bapak ini tolong diatur lah istri-istrinya, ya atur istrinya hidup sederhana, atur juga anak. Biasanya ini kejatuhan pemimpin itu biasanya jatuhnya dari anak sama dari istri. Kasihan kita capek-capek berkarir, tapi nggak bisa ngatur istri. Flexing, kalau orang Bali bilangnya belok tajam, udah bodoh tapi pamer, udah tuh pamer pakai uang negara pula. Ya, jadi bea cukai sukses kita sudah KPK-kan, pajak sukses sudah kita KPK-kan. Kemarin tentang imigrasi sudah dicopot, ya dari Kementerian Perhubungan kita sudah copot juga, ya dari Sekda sudah diperiksa. Wakil Gubernur Provinsi Sampun diperiksa 2 kali, tinggal sekali lagi mungkin PSK. Dan Bapak-Bapak harus tahu kalau namanya KPK itu penjaranya bukan kayak penjara di Kerongkongan. KPK itu penjaranya di bawah gedung, di basement, nggak bisa melihat pemandangan. Maka sekarang harus menahan diri, bekerjalah yang jujur, karena pasti kan ketahuan. Ketahuannya dari mana? Yang pertama pasti informasi kantor. Makanya seperti pemimpin-pemimpin di sini hati-hati sama anak buah. Ini anak buahnya adalah for very first contact. Kalau orang mau masalahin itu anak buah yang akan gerak dulu. Makanya tolonglah diuri-uri lah namanya anak buah ini. Kalau ada yang jahat-jahat, yang korup-korup itu segera saja Pak dibawa aja ke kabupaten kecil gitu ya sudah. Kekuatan dari Bapak KSOP sama beliau kayak tanda-tanda kayaknya bisa. Kalau perlu saya akan tanda tangan Pak, udah bawa aja itu di pulau terluar deh. Kalau di Bali mah enak di sini gitu loh maksudnya. Pokoknya harus sekat dari sekarang Pak. Pokoknya kalau ada yang ngawur-ngawur gitu kerjanya yang mungkin diduga-duga, cut aja Pak, daripada nanti mereka menjatuhkan. Ya, saya juga kaget itu dalam artian ya mungkin dari kalau kemarin Pol Air saya berikan prestasi Pak ya karena sudah membuat tersangka yang si yang kaptennya si kapal itu Pak, kapal yang dari sini ke Nusel, dari sana ke Nusel itu sudah ter-SK. Kemudian yang 2 anak buahnya juga ABK-nya sudah dinonaktifkan. Saya nggak tahu apakah ada hubungan pencopotan pejabat lama dengan masalah karena surat DPD sudah masuk Pak ke Kementeri. Saya sudah laporin juga. Iya, kayaknya kemarin saya lapor rapat sama Direktorat Laut ya, saya laporkan gitu ya. Karena buat saya, pokoknya kalau DPD udah bicara pasti Menteri sama Dirjen dengar. Ya, seperti sekarang saya ngomong, Pak tolong dibuatin deh, yang namanya plan TNR ya, nggak nyampe 20 juta, 30 juta lah itu murah seperti itu ya. Kalau memang bisa sementara, ya kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya ngomong sama pejabat yang baru, oke lah gitu maksudnya. Jadi diselesaikan. Masalah nanti berhasil nggak enggak, kita menentukan urusan lain. Tetapi kalau ada usulan dari Bali diperkuat dari TNI AL,
mungkin ada tim pusat yang akan datang ke sini, pasti akan lebih bagus. Karena Bapak GM dengan Bapak dari pimpinan dari Musra sudah meyakinkan. Ya itu ini hadiah untuk G20 lah Pak. Kemarin ini beliau ini anak buahnya beliau ini, itu sampai itu kalau yang tahu ya, itu sampai berendam di orang-orang Pak. 3 hari atau berapa hari itu Pak? Semingguan itu berendam di lama-lama yang cuma segini aja Pak. Demi mengamankan G20 loh, karena bisa saja dong ketika para presiden itu datang ke mangrove ya, bisa saja ketika foto nanam gitu ada teroris meleduk begitu, ada misalkan yang penembak bagaimana. Ini kalau nggak ada teman-teman TNI AL Pak, nggak bisa itu. Mungkin angkatan yang lain juga belum bisa seperti itu. Makanya saya pikir udahlah ini harus pertama bukan satu, yang kedua kasih oleh-oleh deh, dermaga nanti. Tentu dari Bapak akan tanya, kita bisa kasih kal, tapi dermaganya ada apa enggak? Kan gitu. Apalagi ini ada Balinko, ada 80% dari kal kita baru saya di Bali ya, 80%. Belum lagi smuggler ya, narkoba. Ya, kita kan nggak tahu Pak isi di sini. Orang namanya laut kita nggak bisa awasi Pak. Kalau mengandalkan hanya BNN, hanya Polri nggak bisa Pak. Harus TNI turunkan, karena TNI ilmunya memang jago begituan. Ya, kita tahu lah gitu. Ya, jangan sampai nanti viral di Benoa lolos misalkan dari sana kiri kanan Sanur ya mana itu yang serangan masuk misalkan berapa kilo narkoba pasti dicopot Bapak-bapak, pasti Pak, karena dianggap nggak genah gitu. Ya, makanya saya sebenarnya dengan ada satu dermaga TNI itu harapan kami dari DPD RI mohon bisa dapat ditindaklanjuti. Nah, saya sederhana saja Pak, mudah-mudahan ini rapat nggak usah lama-lama Pak ya. Jadi saya cuma ingin dia dermaga negara aja. Mohon silakan berikan masukan kepada kami, ya terutama ada 4 Pak ya yang saya tanyakan. Pertama tentang Renstra sampai tahun-tahun berikutnya, minimal saya minta info sampai 2024. Nah, gimana proyeknya? Ya, nanti 2024, 2029 kita akan bicara lagi dengan Presiden dan Menteri yang baru. Yang kedua tentang masa UMKM, Pak ya, silakan nanti diberikan apakah ada update per hari ini seperti apa. Kemudian yang nomor 3 terkait dengan harapan DPD terkait dengan ada simbol. Nanti tinggal simbol TNI AL, tinggal TNI-nya aja yang buat desain, serahkan kepada Pelindo. Nanti kita rekomendasikan menjadi bagian CSR Pak dari ini ya. Yang penting keren, kelihatan itu jadi orang landing kan bagus, kelihatan bagus. Terakhir masalah tentang apakah ada sudah instruksi, ini saya ingin tahu nih dari Pelindo sendiri, apa sudah ada instruksi surat edaran terkait dengan masalah gaya hidup. Nah, saya dengar kemarin di Dirjen Pajak sudah semua sudah, Pelindo sudah ada dalam kota. Saya rasa demikian kalian, silakan nanti beliau bisa jawab ya dari Bapak Ketua juga ya. Silakan kalau mau disampaikan. Jadi saya mungkin setelah rapat mau bicara tentang sanggul sebenarnya ya. Silakan. Baik Bapak, matur suwun. Yang pertama tentunya kami sangat berterima kasih dengan arahan-arahan Bapak yang luar biasa. Tentunya kami juga sangat mendukung program-program dan buah pikiran yang terima dari Bapak. Mohon izin ada beberapa yang disampaikan. Mohon next. Nah, dari sebelum menginjak ke ini Bapak yang sangat urgent tadi kami sampaikan bahwa pimpinan kami, direksi kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh pegawai di PT Pelindo di Indonesia, seluruh Indonesia. Karena sejak Oktober 2021 Bapak Presiden Republik Indonesia telah menggabungkan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 di merger jadi PT Pelindo Bapak sudah jadi 1. Nah, salah satu arahan Bapak direksi agar seluruh pegawai PT Pelindo bersikap profesional, bijak dalam menjalani hidup sesuai tadi yang Bapak sampaikan, sederhana dan mengedepankan pelayanan Bapak. Itu yang kami sampaikan bahwa pimpinan kami sudah membuat surat edaran itu. Dan yang terbaru ini ada surat dari Pak Menteri Perhubungan nomor 27 baru beberapa bulan yang lalu Bapak mengenai persetujuan master plan Pelabuhan Benoa. Ini juga luar biasa berkat Pak SOP ini.
beliau, jadi Pak Menteri juga sudah menandatangani master plan Papua Pegunungan. Next, mohon izin sesuai arahan Bapak bahwa saat ini pengembangan memang sedang berlangsung. Harapannya sesuai dengan rencana strategis perusahaan di akhir 2024 nanti ini sudah dapat kita selesaikan dan tetap mohon dukungan dari Bapak nanti. Di mana posisi kita saat ini ada di sini Bapak. Ini adalah yang dulu tadi untuk kapal pesiar, sekarang ini untuk kapal domestik Bapak. Kemudian pengembangan ke depan ini ada 3 patung, tadi sudah kita lewati. Terus nanti patung terbesar itu adalah patung Dewa Bandungan nanti di ujung sini Bapak. Dia langsung menghadap ke laut karena di bawah sini itu adalah pintu masuk. Nah, nanti ada dioramanya Dewa Bandungan nanti, dan ini nanti jadi pusat kebudayaan juga dengan Bali karena pembangunan di Pelabuhan Benoa sekarang Bapak wajib berbasis budaya. Nah, itu kami terapkan. Nah, untuk food court ya, untuk kafe nanti juga sudah ada lokasinya Bapak. Di sebelah sekitaran sini nanti ada kafe, ada rumah makan. Yang saat ini mungkin baru ada 2 restoran, yaitu yang di depan sini tadi restoran seafood, sama yang di Benoa Marina. Mohon izin mungkin nanti kalau Bapak ada waktu berkenan ke Benoa Marina, ini sudah ada resto, tapi sudah resto internasional di sini. Yang perlu kita fokuskan ke depan itu untuk penataan kondisi kapal ikan di sini. Supaya ada api itu Pak ke depannya Pak. Sehingga nanti yang pengembangan marina di sini bisa berjalan selaras. Termasuk ini kita sudah menyiapkan taman Segoro Kerti di sini sudah jadi. Jadi kalau dari pesawat sudah kelihatan bentuk bunga bentuk desainnya Pak, itu juga menggunakan desain dari Putra Putri yang terpilih, sehingga ini nanti akan jadi pengembangan yang luar biasa tentunya di sini. Untuk selanjutnya nanti akan Bapak untuk mengenai dermaga untuk kapal angkatan perang Republik Indonesia, tentu ini akan segera kami sampaikan ke pimpinan kami di Jakarta dan melalui Kementerian Perhubungan. Sekiranya nanti kami mendapatkan perintah yang kita laksanakan sesuai arahan di master plan-nya, nanti potensinya di mana yang masih kosong? Kalau saat ini di master plan-nya itu kapal negara di tengah sini Bapak. Cuma nanti atas masukan Bapak, tentunya nanti walau Pak SOP akan menyampaikan ke Pak Menteri Perhubungan untuk memberikan arahan terkait nanti di mana kira-kira master plan usulan yang akan diberikan. Tentunya nanti itu menjadi presentasi juga Bapak. Jadi sebenarnya Pak SOP juga itu nanti. Oh yang ini ya, yang ini kita di sini. Ya, sekarang kita di sini. Ini nanti 2 kapal krucus yang besar itu Bapak, terus 1 kapal penumpang domestik yang tadi mau kami berikan ke Bapak tadi aku berangkat. Kemudian di sisi selatan saat ini asisnya kan ini terminal LNG Bapak untuk mensuplai bahan bakar ke pembangkit. Nah saat ini terminal LNG ini nanti kita relokasi ke utara yang existing supaya di sini nanti untuk membangun Dewa Bandungan yang terbesar itu Pak. Dermaganya jadi apa? Dermaganya untuk kapal pesiar juga nanti seperti Bungkot Bapak. Di mana nanti hari Senin kita diundang rapat di Jakarta untuk membahas agar pelabuhan Benoa ini sebagai Bungkot kapal pesiar di Indonesia. Kita bahkan ada menginap. Ya. Kan saat ini izin kalau kita ini mau naik kapal pesiar kan harus ke Singapura sama ke Australia supaya nanti kapalnya itu stay di sini Pak, nggak kosong seperti ini. Itu sih harapannya Pak, supaya ekonomi di Bali tetap lanjut. Ini nanti untuk merelokasi Pertamina yang ada di sebelah sini Pak. Ya semua di sana, karena kan after dari Bandara Ngurah Rai itu disamping dari terminal after di sini Pak. Jadi ini ada pipa Bapak, kondisi pipa ke sini langsung ke bandara, sehingga supaya nanti bandaranya tetap pesawat jalan lancar semua. After yang dalam perkembangan ini, after yang ada di sini terminal after kita geser ke sebelah utara sini. Ada reklamasi. Iya betul ya, sudah selesai. Jadi yang putih-putih itu apa? Rencana ini storage-nya, storage-nya. Jadi jauh dari penduduk Bapak di sini. Jadi wilayah terlapor sendiri, jadi tidak ada manusia penduduk yang ada di sini. Ini fokus komersil ya? Ya betul. Ini fokus marina untuk cruise. Siapa ya? Terus yang ini marina.
taman penghijauan. Ini nanti untuk logistik pendukung energinya di sini nanti Pak. Di sini juga nanti ada taman Pak, sekian hektar untuk taman ruang terbuka hijau dan taman danau segala kanti nanti di sini juga. Sehingga nanti harapannya adalah penghijauan di Pelabuhan Benoa tetap terjaga dengan baik. Nah, mohon izin juga kami selama ini sudah menyiapkan UMKM pasar. Jadi sekarang dari grup band ini yang mau masuk itu ini aja Pak. Komersial ya yang tidak mungkin di tempat lain ya, hanya di sini saja. betul, yang untuk kapal pesiar hanya memungkinkan di sini saja. Sementara pengangkut aftur sama gas itu hanya di sini Pak, hanya boleh di sini. Terus yang hasil lembaga negara ini Pak, yang ada seluruhnya ini Pak. Ada ini yang sudah Pak Menteri sudah menyiapkan kapal negaranya di sini, kereta pun. Ya betul. Nggak apa-apa, yang penting ada ya, tersedia. Kedalamannya gimana? Selama ini bisa. Kalau sama kayak ini masih bisa Pak? Oh, kayak ini nggak bisa. Ya kan bisa ya. Ya kecuali di sini bisa ya Pak, ada kedalamannya. Next. Ada coba lihat ini. Ini next lagi. Next. Yang kapal perang Mas, ini adalah kapal untuk zonasi kapal negara, nanti kapal-kapal patroli kecil Pak. Iya. Next. Nah, ini adalah kapal-kapal KRI yang kami layani. Ini kapal dari kapal asing, kapal perang asing, kapal laut negara. Terus yang sudah kita layani di dermaga komersial kita pada saat ada kunjungan KRI, sehingga kita pengaturannya melalui pengaturan berbasis prioritas. Jadi kalau kapal perang prioritas kita, kapal perang, kapal penumpang itu prioritas bagi kami, dan ini sudah berjalan. Puluhan kapal perang kita layani di dermaga komersial kita. Kedalaman juga ya. Betul, dan kedalaman di sini sudah cukup dalam sampai sekitar 10 meter Bapak, sehingga seluruh kapal-kapal besar, ya kapal terbesarnya KRI milik kita pun sudah bisa masuk Bapak. Baik, sepatu ke pengembangan kembali ke awal pengembangan Mas. Nah, ini sih Bapak. Artinya ini harus dipercepat Pak ya. Yang ini dipercepat pindah sini Pak ya. Betul Bapak. Itu lagi progres yang Lagi kita bisa pakai betul. pakai apapun lagi tidak ada yang di laut ya. Betul. Kalau mengenai di sini, ini jujur aja ini cuma urusan pencitraan ini. Siapa? Maksudnya ketika kapal-kapal pesiar ini turun bagaimana? Minimal mungkin kita bisa buatkan signboard yang besar. Siap. Mungkin di sini di pojok ini Bapak. Siap. Ya, yang mungkin dalam yang pragmatis yang dalam waktu dekat ya. Karena biar kelihatan gitu ya. Sama seperti kita kalau ke Danau Perak kan kelihatan bagus kan begitu ya. Apalagi kita sudah punya KRI untuk Rai kan gitu ya. Saya mungkin yang di sini harapan saya mungkin yang terdekat juga selesai aja di sini Pak. Jadi siapapun ada kapal militer datang, siapapun lihat di sini Pak. Kelihatan jadi. Di sini nggak ada terminal Pak ya, posko nggak ada. Di sini nanti adalah khusus untuk mendukung zona pemerintah kapal negara Bapak di sini. Belum ada gedungnya. Masih pengembangan, jadi semua itu ada Pak. Itu nanti ada semua ada hambatan. Itu dilakukan anggaran prioritas ya. Jadi kita pasang signboard di sini yang gede, mungkin multifungsi lah. Sehingga bayangan saya itu kayak di Labes itu Pak. Semuanya bisa kapal negara ya, ada lambang TNI, ada lambang Polri, apapun ada lambangnya Disub, jadi semua kan logonya bagus. Jadi keren kalau ada tamu datang. Siap. Kebetulan ini yang mengerjakan kapal negara ini Pak, dermaga kapal negara, bapak-bapak dari navigasi. Diperkirakan tadi info. Bapak-bapak ya? Ada nih dari navigasi, ada dari Kita kasih masukan ya. Itu juga informasinya nanti Pak tahun ini selesai sih Pak, menjadi lantas di mana gitu. Sehingga terus kami lanjut yang UMKM, yang UMKM, standar UMKM Mas. Mas yang UMKM. Nah, izin Bapak saat ini di depan gedung kantor kita itu sudah ada UMKM Plaza semua 900 meter dan plus sebelahnya baru selesai kita selesaikan, ini bulan ini selesai Bapak, dimana nanti ini kita untuk menampung UMKM, dan selama ini kita sudah ada 36 UMKM. Kalau ada kapal pesiar, bio itu sudah mulai berkegiatan di sini Bapak. Kami siapkan juga tempatnya di depan terminal penumpang domestik itu kapasitas 36, dan
sesuai arahan dari provinsi dan pemerintah kota, semuanya wajib program dari dan teman-teman pengusaha dari UMKM dari itu sudah kita laksanakan dan mohon nanti aman tersebar. Jadi saat itu belum isi. Kalau ada kapal pesiar saja sih Pak. Jadi kalau pasti ada kapal pesiar kan beliau berkegiatan di tempat lain yang ada kegiatan. Kalau semacam ini kan kalau di beliau itu berdagang di sini kan sepi. Paling kalau pas tadi ada kapal penumpang domestik aja, ada beberapa kapal penumpang domestik seminggu 2 kali. Kalau tadi berdarahnya Pak, tadi 2 kapal itu Ini ada tangannya. Ini kedatangan. Ini keberangkatan. Ya. Ini untuk berbeda itu untuk terus, kemudian untuk domestik untuk bagian sebelah. Ya kemarin itu untuk domestik, jadi kapal berani ada di depan. Tapi prinsipnya. Tapi sambil jalan ya jangan lupa. Maksudnya begini Pak, saya paham sih seasoning ya, seasoning lah maksudnya nggak tiap hari. Cuman itu sudah menjadi resiko pengusaha ya. Menurut saya, karena pengusaha ini bisa sewa nih, misalkan di ruangan yang kosong-kosong ini kan begitu ya dia. Dan itu kan tidak perlu permanen, nggak perlu seperti di airport ya, yang dengan sesuatu. Tapi minimal itu udah menjadi resiko pengusaha. Dalam artian ketika itu ada available, ya, tidak main di dasar sini. Kalau yang di UMKM ini saya paham itu mungkin untuk pariwisata. Kan sekarang sudah mulai banyak turis yang datang untuk melihat foto aja kan, foto patung. Sekarang lah food court untuk pekerja, ya untuk yang mungkin yang driver, untuk yang ini boleh. Tapi mungkin saya membayanginnya terminal itu salah satu syarat itu harus ada pusat ekonomi, ya. Jadi jangan kalau memang dia berani sewa 30 hari, bukan 30 hari, mau gitu loh, itu aja ya. Tapi banget ya ini biar nggak sombong. Nanti ini sesuai dengan kebutuhan Bapak kalau sudah jadi penumpang, ya kan setiap hari kapal pesiar aja, sehingga di sini akan sampai ada berat jadi nanti ada dana itu ya sampai dengan terus. Mohon izin, mungkin itu ada tambahan mungkin dari navigasi atau dari Pak Yasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya hormati Bapak Kepala Sri Gusti dan tim navigasi dan tim dan teman-teman semua. Terima kasih kesempatan izin Pak. Jadi memberikan informasi aja Pak. Yang pertama terkait Bapak tadi dengan salur Pak. Jadi memang kita penjelasan Pak sampai Pak Gubernur. Jadi kami sampaikan bahwa kita memerlukan lahan parkir. Pak. Jadi yang selama ini Pak, momen puncaknya Pak, ketika jam 7:30 sampai jam 9:30 Pak, itu momen puncak. Jadi bikin macet Pak. Kemarin kita masih masukkan ke Pak Gubernur bahwa kan jangka pendeknya harus ada kantor parkir. Nanti kelanjutan jangka panjang ada pembebasan tanah itu dari parkir yang disampaikan kemarin. Jadi kita juga kita sampaikan juga ke Pak Wakil Wali Kota Pak. Itu Pak. Jadi kemarin sudah bikin tim dan kami mohon kepada beliau supaya demi tertibnya karena kita ini melayani bukan wisata lokal juga, tapi bukan asing. Karena kalau tidak puas mereka akan digerakkan. Termasuk kemarin kejadian yang Bapak kesini kemarin membahas kecelakaan kapal itu. Alhamdulillah Pak. Jadi ketika salur operasi dari bulan November kemarin sampai sekarang kita sampai baik, ya kan? Karena kita sudah juga atur kemarin karena sebelum mohon maaf sebelum kita kesini Pak itu masih keberangkatan kapal pun masih memakai schedule pantai. Jadi semua kapal bisa masuk. Sekarang ada terminal yang bagus, punya aset yang bagus, kita jadi satu tempat. Jadi masuk nih. Artinya kita harus mengatur jadwal keberangkatan kapal. Kemarin sudah kita atur. Dan kami juga minta dukungan dari para operator supaya mau diatur untuk keberangkatannya. Kalau tidak begitu nanti akan produksi ada kemacetan. Itu yang pertama. Jadi yang kedua
terkait dengan tadi Bapak sampaikan ada pelanggaran TNI AL mohon izin di RT kami kan belum ada. Mohon pada kesempatan ini kami tadi sudah ngobrol sama Pak CEO juga mohon dukungan dari Bapak nanti sampaikan ke kami sehingga kami ini tidak bisa menjalani di sini. Kalau dari kami Pak mungkin agak susah. Tapi kalau dari Bapak perwakilan pastinya akan dilanjutin ya, belum bisa. Dan kita tinggal melaksanakan apa yang di sini. Siap. Dan selanjutnya Bapak terkait dengan kapal negara, memang ini masih proses, walaupun yang melaksanakan navigasi memang itu bersama kami. Dan info dari navigasi bulan November Desember akan selesai. Kemarin sudah kita rapatkan untuk persiapan itu. Kapal-kapal mana aja yang bisa masuk sini? Karena terus terang draftnya cuma sampai 4 masih. Kemarin sudah ada dua kapal Pak. Dari KSOP, dari navigasi, dari teman-teman TNI AL, dari teman-teman Polri, Polri, jumlahnya ada 22 Pak. Ini bagaimana pengaturannya nanti kita siapkan Pak. Dan jelas ini harus tes dulu. Terus di samping itu Pak juga kita akan info dari navigasi, karena ini adalah aturan navigasi, akan dibangun tempat-tempatnya untuk standby para kru. Di situ nanti. Dan kita selalu koordinasikan. Yang terakhir Bapak terkait dengan BMT. Jadi yang sudah ada blueprintnya, kalau di sini memang ada BMT. Tadi mereka kalau sempat di sini. Ini adalah program dari Pak Menko, Marves, Pak Budi. Makanya ini kenapa yang di sini nanti dijadikan kapal-kapal wisata itu. Jadi di sini nggak ada tergabungan. Bahkan kemarin yang kita infokan pada rapat sama Pak Gubernur sama Menko Marves terkait dengan LNG. Di sini sampai-sampai tergabung. Memang LNG adalah PSN juga, tapi jangan sampai tergabung di sini. Kita sampaikan Pak, dari aspek itu karena sama-sama di PSN, tolong juga jangan tergabung. Saya sampaikan pada forum itu. Dan Pak Budi dari Pak Menko menyusun. Oke Pak, kita masukan dari Pak KSOP kita akan tindakan dan jelas tidak akan mengganggu BMTH. Rencana di mana? Kalau jadi misalkan ada opsi yang anjing ini masih dalam apa mereka, masih dalam strategi mereka. Itu dari peta ini gimana Pak? Kayak ini yang dari Lidonya Pak. Kan ini di sisi lain Pak, ini dari mereka. Mungkin itu Pak, sekali lagi mohon terkait dengan kamar tadi, mohon dukungan Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan mungkin dari navigasi juga. Ada mic. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kaum Swastiastu. Dalam amat siap salam hormat Bapak yang kami hormati CEO, SOP, TNI dan seluruh rekan yang hadir pada siang hari ini. Mohon izin Bapak, kami sampaikan bahwa pimpinan kami saat ini juga sedang berada di Gresik setelah dan beliau dapat kami sampaikan Pak terkait dengan apa yang sudah disampaikan dari Pak SOP tadi bahwa untuk pembangunan dermaga kapal negara ini saat ini kami termasuk salah satu dalam proyek strategis nasional dari Kementerian Perhubungan dengan anggaran kurang lebih sekitar 63 Pak, dan anggaran itu sendiri berasal dari surat berharga Sekretariat Negara SDSN Pak, kerjasama dengan Kementerian Keuangan, di mana untuk kapal negara ini sendiri panjangnya 96 meter dengan lebar 8 meter. Kemudian kami sampaikan juga Pak bahwa di situ ada
nanti kolam nanti itu yang akan diperuntukkan untuk seluruh kapal negara yang ada saat ini di bawah, termasuk Polri, TNI, ABRI, kapal SAR juga nanti akan tertampung di situ Pak. Namun dapat kami sampaikan bahwa yang sudah disampaikan tadi Pak, untuk draftnya memang benar sekitar 4-4, dan tadi dapat pastikan bahwa untuk tipe kapal sejenis KRI mungkin mohon izin Bapak belum bisa masuk untuk di kolam itu, karena melihat bahwa yang diberikan draft -10 Pak ya, untuk bisa masuk bawah. Untuk pengerjaan ini sendiri Pak sudah berlangsung sekitar dari tahun kemarin Pak, tahun 2022, dan bisa dipastikan untuk tahun ini selesai akhir. Progres dermaga sendiri saat ini berada di untuk fisiknya sudah sampai di 48%. Diperkirakan untuk ada 2 kegiatan Pak, untuk sisi darat juga kami sudah mengerjakan nanti diperkirakan kalau tidak ada halangan paling lambat nanti bulan November Desember akan selesaikan. Dan saat ini kalau lihat di kondisi lapangan kami coba mengejar tidak sampai di November sudah selesai Pak. Semoga teman-teman bisa dari instansi kapal negara bisa segera memakainya sebelum di bulan November. Kemudian Pak dapat kami sampaikan juga bahwa benar yang disampaikan Pak SOP bahwa nantinya akan disiapkan pos-pos siaga buat teman-teman dari instansi-instansi supaya dapat melakukan standby. Jadi kita siapkan pos-pos nanti, dan itu rencananya kurang lebih ada 6 pos nanti di situ. Mungkin itu aja dari kami, mohon arahan dan masukan. Sudah, saya jawab langsung. Silakan dari TNI. Swastiastu, salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk Provinsi Bali, pimpinan masing-masing instansi yang diundang, Pak Hatip, saya izin mewakili Komandan Pangkalan TNI Al Denpasar yang saat ini beliau sedang melaksanakan tugas menghadiri serah terima jabatan Komandan dan Lantamal 5 Surabaya. Selanjutnya kami dapat arahan dari Komandan untuk menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas mediasi dari Pak DPD kaitannya bahwa ini sejalan dengan rencana pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut khususnya di wilayah Bali. Ada yang bisa kami tambahkan sedikit, di mana yang tadi disampaikan kita masih melihat fungsi TNI AL dari sisi diplomasi, tapi tugas pokok kami tetap menjadi salah satu garda terdepan bahkan terakhir berhadapan dengan laut, di mana saat ini Selat Lombok ini adalah TSS yang memiliki perlakuan khusus. Ini menjadi urgensi sehingga pola pikir kita adalah walaupun sekarang peralatan kami tidak ada, tapi harapan kami kita sedang menyiapkan sumber daya buatan yang mendukung nantinya secara permanen itu sejalan dengan doktrin kami yang sedang mengikuti perkembangan zaman. Artinya saat ini Kasal telah memerintahkan kami untuk menyusun persiapan peningkatan kelas pangkalan kami dari Lanal menjadi Lantamal. Nah, kami kebetulan baru saja juga punya pengalaman merubah fungsi pangkalan di Papua Barat, di mana Lanal berubah menjadi Lantamal di Sorong. Di sana secara otomatis begitu dia berubah, unsur-unsur pendukungnya langsung didispersikan dalam unit-unit berupa KRI yang minimal besarnya itu kurang lebih 60 itu minimal Pak.
sekarang konsepnya berhadapan dengan TSS, sehingga pastinya nanti unsur-unsur ini diharuskan selalu standby di Bali. Sejalan dengan yang disampaikan tadi, sehingga fungsi diplomasi itu menjadi penting karena Bali adalah etalase dunia dan melihat Bali Indonesia di mata dunia, dan juga nantinya dengan adanya tadi pelan juga itu sangat membantu kami untuk meyakinkan rekan-rekan kami dari mitra Navy di dunia ini. Selanjutnya lagi kami sampaikan lagi bahwa harus diakui bahwa nantinya dengan rencana ini masih memfasilitasi unsur-unsur yang existing di sini dengan standarnya kami sebagai LANA. Terus juga kami perlu sampaikan dengan ada G20 KTT kemarin, dampaknya mungkin perlu kami sampaikan dalam setahun ini kami saja full hampir setiap bulan kami menjadi host pelaksanaan simposium tingkat Asia Pasifik dilaksanakan di Bali, otomatis akan menghadirkan unsur-unsur kekuatan mereka. Di sana juga kita akan menghadirkan unsur-unsur kita, sehingga tadi dari DPD sudah nyampaikan kita nampilkan etalase itu, kami merasa sangat bangga di mana konsep yang disampaikan aspirasi kemarin dari obrolan dengan Danlanal dapat disampaikan di forum ini. Mudah-mudahan ke depan tercapai, dan kami mohon juga nanti bisa didorongkan karena semuanya juga akan kembali kepada kebijakan pemerintah pusat, di mana kami di sini negara juga siap, termasuk saat ini kami membina potensi maritim untuk menyiapkan mereka menjadi prajurit-prajurit yang akan mengawaki daerahnya sendiri. Karena di sini perlu kami sampaikan bahwa rekrutmen TNI Angkatan Laut juga ada dua sumber, di mana untuk pengawalan pangkalan-pangkalan mereka akan mengutamakan orang-orang di wilayah dididik dengan tersendiri, beda dengan unsur-unsur yang disiapkan untuk satuan tempur di kapal. Jadi kalau untuk ngawain lantamal, mereka diupayakan didapat direkrut dari daerah sehingga mampu menjaga kearifan lokal dan juga sejalan dengan rencana pengembangan potensi maritimnya. Demikian kami tutup semua. Om Santi Santi Santi. Saya akan tanggapi ya, jadi sepertinya kan sudah memahami ya, kita dulu. Pertama terima kasih ini dari Pelindo sudah ada satu program luar biasa. Nanti boleh ya, nanti ininya saya panggil ya dari awal ya, dari presentasi itu. Tentu kita akan kawal ini, terutama bagaimana agar aman sampai 2024. Jadi pesan-pesan jangan ada sesuatu yang begitu menonjol karena ini tahun politik dan juga sistem keamanan kita juga rentan ya. Dalam artian yang penting melaksanakan swadharma dengan sebaik-baiknya. Saya ingin dari Pak Ali, Pak Agung, Pak Ilda, Pak Kepala agar maksimal lah di Bali ya. Tolong bantu kami ya, karena saya kita bisa melihat gestur ya Pak ya. Karena kita sebagai dokter sosial politik Pak, saya tahu kok mana gestur dari pejabat yang benar gitu loh, yang mungkin sekedar. Tapi saya lihat Pak Ketua, Pak Kepala sangat humble ya, beda gitu ya. Pak Agung juga sederhana, juga belusukan sana sini nih Pak. Kalau udah ada acara di belakang ya Pak, jadi nggak kelihatan seperti GBR. Terima kasih gitu ya. Oke, kalau Pak Ali saya udah mumpuni lah ya Pak Ali. Jadi satu lagi, jadi mungkin itu dulu ikhtiar Pak ya. Kita dulu rapat di tempat ini, dan saya yakin ketika kita rapat juga ada gaib yang menyaksikan pendengar. Dan sekarang Bapak ada program untuk patung Dewa Baruna, kemarin sudah ada Brahma ya, sudah macam-macam. Ya mungkin itu juga restu dari Miskala Pak, orang Bali bilang, karena sesuatu dilancarkan, dan mungkin itu terjadi ya mungkin untuk Pak Ali baik dulu kan. Setelah melanglang buana berapa tahun, 7 tahun gitu ya, tiba-tiba datang ya mungkin itu.
Ya sama dengan patung GWK Pak. Patung GWK itu dari zaman saya SMA, kemudian sampai sekarang udah ganti berapa presiden. Kenapa Pak harus di era Pak Jokowi selesai? Kalau Tuhan yang Maha Kuasa mau menggerakkan selesai kemarin-kemarin bisa Pak. Tapi kenapa harus putra beliau, harus Pak Jokowi yang tanda tangan, harus G20 di sana? Itu namanya desain alam Pak. Saya nggak ngerti. Ya, pertama juga pada saat kita sudah punya dermaga kok di eranya Pak Luhut ya, di eranya dari Bapak Jokowi gitu. Dan sekarang bagi dari teman-teman TNI AL sudah punya Panglima. Ya, makanya kemarin saya di rapat kemarin dari Senayan saya rapatkan ini kan Pak Panglima kita yang dari TNI AL kan Pak Yudo kan jabatannya nggak lama nih, terbatas. Jadi nanti saya akan bicara sama beliau biar ada kenang-kenangan buat Bali. Termasuk salah satu yang saya cita-citakan tuh bisa membuat museum kapal selam 402 ya, yang kemarin tenggelam itu di Selat Bali itu. Saya lagi cari-cari lokasi di sana gitu ya. Yang penting ada simbol menghargai para pahlawan kita lah, teman-teman yang prajurit yang bertugas untuk tugas negara. Karena saya yakin sekali kalau sama dengan kita semua di sini, kita ini kalau perlu kesuksesan kan perlu doa Pak. Kalau doanya cuma satu-satu, anak istri doa nggak cukup Pak. Harus didoakan sama leluhur. Ini yang di Benoa ini kawasan suci, berapa ada berkala di sini? Ada berkala, ada berpencang, ada sesunan, beda Pak. Itu kalau mendengar ikhtiar kita untuk memperbaiki, beliau berat juga itu. Nah, makanya saya meyakini sekali, mudah-mudahan dengan sinergi dari tiga instansi ini ya bisa baik dan tentunya menjadi laporan baik kami nanti kepada Kementerian Perhubungan ya, terutama nanti juga kepada teman Menteri BUMN. Ya mungkin menteri-menterinya lagi sibuk mau nyapres. Jadi penting kita sekarang kerja kembali, tentu nanti akan dipertimbangkan untuk itu kepemimpinan nasional berikutnya. Jadi Pak Patung terima kasih, kemudian dari mulai tadi sudah paham Pak pemindahan Pak. Jadi sekarang prioritas yang menurut saya tadi yang perlu dipindahkan segera itu yang dari ini ya Pak, yang dari mungkin kapal itu ya itu ya. Kalau itu sudah di remove kayaknya gampang ya. Kita juga banyak yang sadar dan mungkin juga ada yang memang mengingat ya di sana karena memang selama ini kan Singapura ya Pak. Jadi kalau seandainya bayangkan satu kapal pesiar itu menginap Pak, itu potensi ekonominya ya yang luar biasa. Travel jalan, hotel jalan, objek wisata jalan yang biasanya mungkin mereka dari jam 9 ke jam 5 ya, karena bisa 2 hari lah. Saya rasa ekonomi jalan. Dan kita juga jangan lupa, jangan pernah melupakan potensi kelautan. Ya ini yang Pulau Rai kan juga rentan sebenarnya. Besok-besok ada Gunung Agung terus kembali 2017 kayak kan mau laut. Di sinilah sebenarnya, ini jangan dianggap sepele. Makanya saya senang Pak Luhut bisa membantu dan pejabat negara. Kalau soal sekarang Pak, kita ini kalau dengar Benoa ini happy Pak. Dulu kan kalau dengar Benoa tuh mau datangnya males kan, kumuh gitu ya, kurus merawut gitu. Ya benar, Sanur itu harus belum dulu kan. Terima kasih loh Pak. Dan saya baru tahu ternyata ketika saya rapat kemarin yang tentang ada dugaan itu Pak yang menjadi yang jatuh. Ternyata itu teknologinya baru pertama kali dicoba di Bali kan, jembatan Jeti. Saya baru tahu dari waktu saya rapat sama kelautan direktorat di kantor menteri, saya baru paham. Oh ini yang pertama Pak, saya nggak tahu gitu. Artinya ini bisa jadi proyek percontohan lah. Yang namanya trial error itu wajar lah. Cuman untung nih, kita kan di Bali kan filosofinya untung aja kan. Orang nyebur, untung nggak ada yang tenggelam. Udah itu, ini Pak Ali juga tahu tuh. Bayangin Pak itu. Turis-turis bule-bule itu ya nggak tahu ya, mungkin terima kasih dari Pak KSOP sudah merubah manajemennya Pak ya, dari garis pantai. Mungkin menurut saya juga agak heran-heran itu. Saya sampaikan kepada Dirgor Air, kenapa itu kok dari KSOP-nya nggak tersangka? Karena sebenarnya kan kalau ada pesawat bagaimanapun kan mesti tanggung jawab yang power Pak. Kan dia yang bisa mengukur semua cuaca, keadaan. Tapi kan approval-nya kan dari KSOP siapa bandar. Siapa bandarnya itu yang ini yang menentukan. Nah, itu makanya buat yang kemarin bayangin aja bule-bule Rusia dari beberapa negara tenggelam itu kalau lewat sejam aja gelap sampai kalau habis itu 20 orang tuh mati tuh. Bukan mati gimana? Keseret arus.
Ya udah tuh nanti pengumuman headline ada 20 orang atau wisatawan 26 sekian yang tenggelam di Laut Bali gara-gara penusuk gitu. Ini Bali ini banyak dilindungi Tuhan. Karena itulah gunanya upacara-upacara kan gitu ya. Ya jadi tolong itu tidak terjadi lagi dan mudah-mudahan karena kemarin saya agak keras kemarin di kantor menteri, Bapak Kapolsnya udah menjelekkan citra Bali gitu ya. Itu Bapak bisa dikomunikasikan Pak ya. Ya pagi dengan Sandu yang penting semuanya terintegrasi Pak. Nah untuk masalah nanti sebelum ke SOP sama seperti Dubai gitu ya. Kalau juga cuman yang masalahnya yang ikan-ikan ini aja nih. Ya percayanya ya dalam artian tapi yang untuk itu kan cuma sebenarnya penakalan aja Pak. Hanya satu instruksi aja lah. Dengan satu surat aja pindah itu semua. Cuma kita akan lihat pengembangan capacity-nya gimana kan gitu. Jadi kita nggak bisa pindahin kalau misalnya ada Pak. Nggak ada sesuatu. Jadi pengembangan di bawah apa ya? Di kanan. Belum pernah ini Pak ya, belum pernah komunikasi belum. Oh gitu. Nanti saya tengok ya. Kita kan ya. Saya akan ke penampungan. Nanti bisa dilempar. Cuma di sana periksa dulu apa yang perlu dibantu kan itu. Ya fasilitasnya kan begitu Pak. Jadi jangan sampai kita nyuruh orang pindah, tapi nggak ada fasilitas gitu. Nah, tapi nggak usah itu kita buat mana-mana Pak. Sambil jalan, nanti agak ribut, masih demo, macam-macam karena banyak pengusaha yang sudah lama lah di sana, saya tahu lah. Jadi mungkin prioritas saya itu yang pindah itu dulu, kemudian yang lembaga baru ini bisa dijadikan tambahan Pak ya, tambahan itu baru sini, tambahan yang kedua tambahan ini dan lain-lain. Yang lain-lain oke, yang itu tidak masalah karena masalah taman semua itu pasti Pak, itu tanpa diminta pun anggaran pengadaan pasti ada ya. Sama kayak dirisin Nusa lah, sekarang mau kelola yang namanya Pulau Nusa itu pasti aman. Tapi yang berarti ini Pak, tugas Bapak ya, berdua ini itu yang pindahkan itu biar aman gitu ya. Dan ini umum karena beliau ini saya lihat orang yang sudah paham lah. Terima kasih. Itu pelindung untuk yang SOP. Oke nanti dirapikan itu saya sounding Pak Kementerian, terutama Sandur. Nah mungkin yang Sandur begini, jangka pendek memang setuju Pak Kantong. Tetapi yang kantong parkir yang ada di Kertalangu itu nanti akan mengorbankan tempat orang main layang-layang. Lapangan itu kan dipakai, gitu. Kalau menurut saya ya, bukannya saya nggak setuju ya. Lebih baik bebaskan lahan aja sudah beres. Bebaskan lahan, APBD ada, Bali punya uang 7 triliun Pak, itu nggak nyampe berapa ratus miliar kok, karena murah-murah begitu. Ya cuma agak aneh aja teman dari Pemprov ya, karena nggak tahu ya Pak Gubernur kita kan September udah lengser nih. Ya tergantung nanti sama PJ. Menurut saya kalau saran saya beli aja tanah itu. Kan cuma putar ini aja Pak, tinggal dikit aja udah aja. Alam Sutra GWK. Satu bisa begitu sambil ada APKP. Karena apa? Kalau nggak begitu Pak, sekarang ini karena pada mumpul di depan. Kalau misalkan apa di ruang tunggu situ, mereka bisa santai. Sebenarnya di situ ada lokasi parkir. Begitu dipanggil, oh ada mutlak. Kalau mau minum jauh katanya, rumput-rumputan gitu.
Saya nggak tahu itu kalau pilih karena provinsi, tapi kita ada cara Pak. Salah satu cerdas cara dari Pak Jokowi ya Pak. Bapak tahu kan masalah serangan? Serangan itu mungkin sewanya 40 tahun kali ya. Tetapi karena berpuluh-puluh tahun tidak pernah dibangun, udah untuk memiliki kekuatan negara, memiliki daya paksa untuk agar itu terbangun apa Pak? Jadikan kawasan kayak. Nah, jadi serangan itu 400 hektar yang berpuluh-puluh tahun. Saya nggak ngerti di mana tuh investornya yang mau bangun itu loh. Dibiarin gitu aja just like that gitu loh. Apakah nanti tunggu posisi tawar lebih tinggi atau bagaimana di pihak ketiga? Tapi kemarin langkahnya cerdas. Saya puji, kita dukung sekali. Langsung dijadikan kawasan sudah selesai, sudah negara yang bercampur. Sama seperti GWK, di GWK kan ada tanah provinsi Pak. Kalau tidak salah Pak langsung juga itu. Ada tanah provinsi, udah dengan intervensi negara jadi Pak. Ya, termasuk ini, saya mau periksa. Terima kasih infonya Pak. Itu tanah itu karena saya tahu bukan tanah pribadi itu hak guna pakai itu Pak. Ya, termasuk yang 11 ini kita lihat itu. Memang bukan salah desain. Tapi saya nggak ngerti gimana itu, maksudnya di jam-jam pagi dan sore itu Pak, itu sampai ke Patung Rama ya, di Bandel ya, itu macet itu luar biasa itu. Saya nggak ngerti cara. Tapi mungkin bisa kalau memang tanah itu tidak dimanfaatkan, kita bisa jadikan parkir. Nanti bicara. Ini karena juga mungkin Pak Bu juga sedang mencari cara kan. Tapi untuk kantong parkir nanti ketika dijadikan yang orang main layang-layang, sedangkan layang-layangnya tradisional dari ini. Di Bali di mana lagi ada lapangan besar dan anginnya ini. Kalau di pantai nggak mungkin mengganggu nanti. Karena kita sarankan Pak ya. Tapi yang sekarang minimal dari pihak KSOP ini bisa mengangkat aja waktu itu Pak. Waktu apa namanya keberangkatan. Jadi agak cepat. Tinggal diatur aja schedule-nya. Sama seperti di airport Pak. Di airport itu jam-jam numpuk itu kan sekarang sudah mulai Pak, stopnya sudah dirapikan mulai. Tapi bedanya airport sama pelabuhan kan, pelabuhan kalau sore kan sudah gelombang udah tinggi Pak ya, sudah nggak bagus, sudah malam kan gitu. Ya, cuma itu diatur agar semuanya bisa lebih, pengaturan itu saya rasa agak lebih bagus Pak ya. Dan menurut saya perlu terus dievaluasi Pak, terutama masalah payung hukum. Oke. Baik, kemudian masalah NAF ya, terima kasih. Sebentar yang tinjau sebentar, November selesai ya. Nah, nanti kita lihat pasunnya seperti apa di sana ya. Nah, maksudnya ya kalau membuat suatu dermaga negara yang agak sedikit keren deh kayak gitu ya. Maksudnya jangan bernuansa turisme. Beda sama daerah yang tadi. Kalau tadi kan memang nuansanya green, berbudaya. Tapi kalau sudah kapal negara kan memang harus kelihatan serem gitu loh. Berwibawa gitu ya. Nanti mungkin dari pengecetannya Pak, dari simbol-simbolnya ya, mungkin dari apanya lah. Mungkin kita dicitrakan biar agar berwibawa. Minimal nanti kalau dipasang aja semacam signboard mungkin setinggi gedung ini dari jauh kelihatan, jadi orang kelihatan kan dari luar dari api atas kapal pun kelihatan. Mungkin ada merah putih dari sana kan ada tiangnya. Oke, kemudian itu saja. Kemudian dari TNI ya, pandang-pandang gede pandang SMA nih. Kita mau SMA kan? Saya ada kenasa nih, kayaknya dulu kurus ya. Oh gitu. Iya, kemarin ada yang nyampaikan di sana di apa lagi? Oh, gitu. Sebelumnya di mana? Papua. Orang Papua nih. Teman SMA, masa ya udah subuh satunya saya nonton nanti calon dan latar ya. Siapa tahu. Jadi dari tiga apa lah status ya untuk dan lanut apa lapor lanut kemana udah terapprove ya, tinggal nunggu aja. Termasuk nanti sido karya kita beresin ada perumahan 2 hektar. Cuma nanti saya minta barang 30 arus per hektar itu buatin fasum seperti ini. Ya, jadi nanti buat penyewaan ya, gedung serbaguna lah. Buatkan yang bagus, parkir bagus, buat bela negara. Nanti jangan semuanya pakai perumahan. 2 hektar, 1 hektar per perumahan. Boleh buat yang model rumah susun yang kayak di Polri, yang kayak di Melati, di Samlah itu kan ada tuh. Ada rusun awak kan di Samlah itu. Nah, itu seperti itu buat. Karena nanti kalau sudah naik ini pasti kapasitasnya pasti akan naik prajurit semua ya. TNI AU diberikan tanah justru di sana, justru di Bandung.
Di daerah mana? Biar Semal apa daerah Pepak? Saya bilang nggak nyambung. Kenapa di Tuban? Tapi rumahnya kok dipisah di bagian Semal gitu ya? Jauh bener gitu. Ya udah ya, nanti kita akan konkretkan tentang fungsi diplomasi. Jadi Bapak dari SOP ya, kalau ada pertanyaan atau bagaimana, sampaikan ini fungsi diplomasi. Ya bukan sekedar pertahanan. Kalau pertahanan keamanan, orang pasti lihat tadi kan aman. Tapi nanti alasan itu menjadi sumir. Jadi kita pakai alasan tentang yang namanya alasan tentang diplomasi, fungsi diplomasi dan sering menerima tamu negara. Dan saya juga ini juga terakhir mohon ini dalam artian agar dari TNI AL banyak dilibatkan Pak, dalam artian ketika rame gitu ya. Kemarin dapat keluhan juga dari Tuban bahwa beberapa personel TNI AU juga sudah dibatasi oleh Angkasa Pura. Saya akan ketemu di DCR dalam artian saya tanya kemarin gajinya dari mana ya? Ya tetap dari TNI gitu loh, cuman kewenangannya saja Pak. Jadi mungkin jangan sampai TNI AL tidak berperan Pak. Ya jangan cuma kapal perang aja disambut, tapi kalau hal-hal ya seperti kemarin mudik ya kembali lagi ya mungkin ini biar agar dilibatkan ya pos terpadu ya. Saya belum tahu jumlahnya, kalau di Murah Rai sudah berapa jumlahnya, cuma dimanfaatkan ya. Jadi maksudnya kan karena harga, kalau ada kapal pesiar datang, kemudian ada teman-teman TNI di sana bantu bagaimana ya kan kelihatan keren ya kan gitu ya. Kalau itu nggak usah bersenjata ya, orang bisa paham sudah itu secara sipil ya itu sudah bagus. Ya nanti kalau misalkan ada dibantu prajurit ya misalkan ada anggaran CSR atau gimana kegiatan gimana di pos terpadu, mohon lah Pak diperhatikan, Pak, kasihan juga ya. Saya rasa demikian sih ya. Nanti ini kami mau bawa kemarin nanti ya dari CSR Pak ya, nanti akan dinilai Pak ya, nanti ya saya dinilai nanti nanti dalam artian terutama di CSR 2023 ini kayaknya saya akan langsung menyaksikan CSR itu di 2 bulan karena sudah harus evaluasi, karena sudah tahun menjelang kepemimpinan baru ya kita harus paham hal-hal yang berbuat baik ya, seperti itu yang baik-baik kita perbolehkan betul. Tapi ada sih beberapa yang kayaknya udah mungkin bisa lagi bagus nilainya ya, karena ada masalah-masalah yang boleh dan kurang bagus. Tapi yang semoga itu masih bagus ya, dalam arti kemudian itu bisa menjadi batu loncatan untuk beberapa ini. Saya rasa demikian atau suswa, nanti silakan Bapak ada di data atau di YouTube. Dan terima kasih ya kepada maaf ya dari TNI.